Lanjutkan halaman 401. Tafadhali. Talak atau perceraian. Talak diartikan tulisan Arabnya talak. Artinya lepas. Talak itu artinya lepas. Lepas ikatan. Terus Takrif talak menurut bahasa Arab adalah melepas ikatan. Yang dimaksud di sini ialah melepas ikatan pernikahan. Dari uraian yang lalu telah dijelaskan bahwa tujuan pernikahan itu adalah 1. Untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna. 2. Sesuatu jalan yang amat mulia untuk mengatur rumah tangga dan keturunan. 3. Sebagai suatu tali yang amat teguh guna memperkokoh tali persaudaraan antara kaum kerabat laki-laki atau suami dengan kaum kerabat perempuan atau istri, sehingga pertalian itu akan menjadi suatu jalan yang membawa satu kaum atau golongan untuk tolong-menolong dengan kaum yang lainnya. ya. Apabila pergaulan kedua suami istri tidak dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka hal itu akan mengakibatkan perpisahnya dua keluarga. Karena tidak ada kesepakatan antara suami istri, maka dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala dibukakannya suatu jalan keluar dari segala kesukaran itu, yakni pintu perceraian. Mudah-mudahan dengan adanya jalan itu terjadilah ketertiban dan ketentraman antara kedua belah pihak, dan supaya masing-masing dapat mencari pasangan yang cocok yang dapat mencapai apa yang dicita-citakan. Apalagi bila perselisihan suami istri itu menimbulkan permusuhan, menanam bibit kebencian antara keduanya atau terhadap kaum kerabat mereka, sehingga tidak ada jalan lain, sedangkan ikhtiar untuk perdamaian tidak dapat disambung lagi, maka talak atau perceraian itulah jalan satu-satunya yang menjadi pemisah antara mereka. Sebab menurut asalnya hukum talak ini makruh adanya berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW berikut ini. Baca. Ani Umar qala. Ani bani Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abghadul halali ilallahi talak. Oleh karena itu, dengan menilik kemaslahatan atau kemudaratannya, maka hukum talak ada 4. 1. Wajib. Apabila terjadi perselisihan antara suami istri, sedangkan dua hakim yang mengurus perkara keduanya sudah memandang perlu supaya keduanya bercerai. Dua hakim. Lingkari dua hakim. Mediator dari pihak laki-laki, mediator dari pihak perempuan. Bukan hakimnya dua. Mediator dari pihak laki-laki dan mediator dari pihak perempuan. Mediator itu pendamai. 2. Sunat. Apabila suami tidak sanggup lagi membayar dan mencukupi kewajibannya atau menafkahinya, atau perempuan tidak menjaga kehormatan dirinya, tak sanggup lagi ngasih makan, tak sanggup lagi mengasih makan, pakaian selama sekian, ada namanya kalau orang habis akad nikah membaca sirat talak. Sirat talak. Sebentar saya cek berapa bulan dalam sirat talak. Sirat talak. Sirat ta'liq. Tidak memberi nafkah selama 6 bulan. Buat situ. Nomor 2 tuh, berapa lama dia tak memberi nafkah baru bisa perempuan menggugat? 6 bulan.
Apabila suami tak sanggup lagi membayar mencukupi kebutuhan nafkahnya, lingkari nafkah buat samping 6 bulan. Atau perempuan tak menjaga kehormatan dirinya, selingkuh. Selingkuh ya. Mana bisa selingkuh sekarang Pak? Kan PPKM. Selingkuh melalui WhatsApp. Kirim-kiriman foto. Kirim-kirim video. Tak sanggup suaminya. Naik darah tinggi. Seorang laki-laki datang kepada Nabi. Istriku tidak menolak tangan orang lain menyentuhnya. Perempuan menolak tangan orang lain. Dia tidak, dibiarkannya aja. Kata Nabi, fatalliqha. Talliqha. Ceraikan dia. 3. 3 haram atau bid'ah. Dalam 2 keadaan. Pertama, menjatuhkan talak sewaktu si istri dalam keadaan haid. Tak boleh. Kalau kalian sedang haid, dicerai suami, tunggu sampai suci. Tunggu dalam keadaan bersih. 2. Kedua, menjatuhkan talak sewaktu suci yang telah dicampurinya dalam waktu suci itu. Tak boleh juga. Kalau dia menjatuhkan talak sewaktu suci yang telah dicampurinya dalam suci itu, tak juga boleh. Mesti dalam suci itu tak boleh dia berhubungan. Suruhlah olehmu anakmu supaya dia rujuk kembali kepada istrinya. Kemudian hendaklah dia teruskan pernikahan itu sehingga ia suci. Kemudian dia haid kembali. Kemudian suci pula dari haid yang kedua. Kemudian jika ia menghendaki, boleh dia teruskan pernikahan sebagaimana yang lalu. Atau jika menghendaki, ceraikan dia sebelum dicampuri. Habis dicerai dalam keadaan suci, ditolaknya, habis itu dicampurinya, rujuk itu namanya. Perbuatan dia itu rujuk namanya. 4. Makruh. Hukum asal dari talak yang tersebut di atas. Lafaz talak. Lafaz talak. Kalimat yang dipakai untuk perceraian ada 2 macam. 1. Sharih atau terang, yaitu Sharih. Sharih. Sharih artinya jelas. Yang satu lagi kinayah. Sharih. Jelas. Yang satu lagi kinayah. Kiasan. Terus, yaitu kalimat yang tidak ragu-ragu lagi bahwa yang dimaksud adalah memutuskan ikatan perkawinan, seperti kata si suami, engkau bertalak, engkau tertalak. tertalak. Berarti jatuh talak 1. Atau saya ceraikan engkau, jatuh talak 1. Kalimat yang sarih terang ini tidak perlu dengan niat. Berarti apabila kalau sudah dikatakannya berniat atau tak berniat, maka jatuh talak 1. 2. Kinayah atau sindiran, yaitu kalimat yang masih ragu-ragu boleh diartikan untuk perceraian, nikah atau yang lain. Pulanglah kau ke rumah bapakmu. Kalau suami antum bilang, pulanglah kau, baliklah kau, katanya. Antum balik, tanya dia, apa niat? Apa niat kau bodat? Apa pula kau suruh-suruh aku balik? Pergilah kau dari sini, kata dia. Kalian jangan pergi. Kalau perempuan tak ngaji, pergi dia. Habis pergi, putus belanja, balik dia lagi. Enggak, kalian perempuan punya kehormatan. Kalian penghafal Quran. Kalian sarjana. Kalian dimuliakan Allah. Bukan kucing kurap aku kau suruh pulang. Pergi kau dari sini, kata dia. Apa niatnya ini? Kalau dia bilang niatnya talak, jatuh talak 1. Kalau dia bilang tak ada niat, cuman marah-marah aja, aku pun bisa juga marah. Sambal belacan muncung kau nanti. Jangan kalian nangis. Kalau tidak diniatkan untuk perceraian, tak jatuh talak. Tapi kalau diniatkannya, jatuh talak. Mungkin kalian tak mengalami, tapi murid kalian, jamaah kalian, jadi tanya, Ustazah, aku disuruh lakiku pulang. Apa kalian jawab?
Bukan mau. Tanya apa ya? Tanya dia apa niat dia. Jangan kau pulang. Suruhnya aku balik. Koper udah siap. Kenapa kau tak balik? Tak dikasihnya ongkos. Jangan balik. Tanya dulu dia. Kalau niat dia talak, jatuh talak satu. Terus. Bilangan talak. Buat di situ bilangan talak. Jumlah talak. Talak itu macam motor juga. Ada gigi 1, gigi 2, gigi 3. Bukan matic dia. Terus. Tiap-tiap orang yang merdeka berhak menalak istrinya dan talak 1 sampai talak 3. Talak 1, talak 2, talak 3. Talak 1, talak 2 masih boleh rujuk sebelum habis iddah. Iddah buat lingkari iddah 3. limit batas waktu. Boleh menikah kembali sesudah habis iddah. At-talaqu marratan. Talak itu 2 kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Adapun talak 3 tak boleh rujuk atau kawin lagi, kecuali apabila si perempuan telah menikah dengan orang lain dan telah ditalak pula oleh suaminya yang kedua itu. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Talak 1 bisa rujuk. Talak 2 bisa rujuk. Talak 3 Tidak bisa. tak bisa rujuk lagi. Sampai perempuan tu nikah dengan orang lain. Habis nikah tu, lepas dia dari orang lain tu, baru. Memang perempuan tu boleh menikah kembali dengan suaminya yang pertama jika perempuan tu sudah menikah dengan laki-laki lain, serta sudah campur dan sudah pula diceraikan oleh suaminya yang kedua itu, dan sudah habis pula iddahnya dari perceraian yang kedua itu. Tapi perlu kita ingat, hendaklah pernikahan yang kedua itu dengan benar-benar menurut kemauan laki-laki yang kedua, dan benar-benar dengan kesukaan perempuan, bukan karena kehendak suami yang pertama. Tegasnya bukan dengan maksud supaya dapat menikah kembali dengan laki-laki yang pertama. Memang betul-betul dengan niat akan kekal, tetapi untung dan nasib tak mengizinkan pernikahan yang kedua itu kekal. Adapun kalau disengaja supaya dia dapat kembali kepada suami yang pertama, perbuatan seperti ini tidak diizinkan oleh agama, bahkan dimurkai. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhallil wal muhallalah. Buat di samping 404 tu tulis nikah tahlil. Nikah tahlil. Apa namanya? Tahlil. Tahlil la ilaha illallah. Jadi nikah tahlil, nikah la ilaha illallah. Pakai ha kecil. Tahlil. Nikah menghalalkan. Nikah menghalalkan. Si A talak dengan si B. Talaknya talak 3. Bisakah si A nikah lagi dengan si B? Bisa. Tapi nikah lagi dengan Si laki-laki. A talak dengan si B. Talak 3. Bisakah si A dengan si B itu rujuk lagi? Tak bisa. Syaratnya gimana? Si B mesti nikah dengan si C. Setelah nikah kemudian mereka Cerai. Setelah habis talak, habis iddah, barulah si B balik ke Si A. ribet dia, sulit, jelimet, tapi dibuat orang. Akhirnya karena si A ni mau balik juga ke si B, dicarinya si C. Carinya si C. Kau nikahi si B ya, aku kasih kau duit 100 juta. Tapi nanti udah sampai sekian bulan kau ceraikan. Itulah maksud halaman 404. Boleh tak begitu? Tidak. Boleh, Allah melaknat. Itu maksud halaman 404. Paham? Paham.
dicarinya orang, dibayarnya. Makanya dulu istilahnya ada istilah nikah Cina buta. Pernah kalian dengar? Nikah Cina buta. Jadi dicari zaman dulu orang Cina-Cina tua, miskin, susah yang buta di bagan si api-api. Cina-Cina kampung yang susah, yang buta. Nah, dikasih duit. Kau nikahi si B ya, oe. Tapi nanti sudah sekian kau ceraikan. Tak bisa menengok, tak bisa. Takut dia bininya itu dipegang-pegang si C itu. Tak boleh. Haram hukum. Dilaknat Allah SWT. Makanya si A mesti berpikir panjang. Jangan sembarangan menjatuhkan talak 3. Tidak, 3. Mau kau makan sambal belacan nih? Aku makan sambal belacan nih udah talak 3 udah. Apa maksudnya? Maksudnya tak mau makan sambal belacan lagi. Saking kan taubatnya dia. Itu istilah talak 3. Terus. Pendapat-pendapat tentang talak 3. Talak 3 itu meliputi beberapa cara seperti tersebut di bawah ini. 1. Menjatuhkan talak 3 kali pada masa yang berlainan. Misalnya seseorang suami menalak istrinya talak 1. Pada masa iddah ditalak lagi talak 1. Pada masa iddah kedua ini talak lagi talak 1. Bininya tak bisa dikasih tahu, bandel, asik main handphone, anak diikatkannya ke batang pisang. Malam-malam anak menangis, tanya, kau dah makan? Belum makan ya. Kenapa kau belum makan? Mak asik menonton sinetron perjalanan cinta. Mengamuk dia, jatuh talak 1. Dah jatuh talak 1. Sebulan, 2 bulan, menangis dia. Balik bang, balik. Habis itu rujuk. Tobat, anak tak kau apai lagi. Dah, rujuk. Sesudah itu makin menyalah pula. Tak berhenti main TikTok. Asik TikTok aja. Asik TikTok, asik main game online, asik main PlayStation, asik. Lakinya pulang ke rumah, buka tudung saji, kucing hidup di dalam. Pagi-pagi mau minum teh manis, apa pun tak ada. Emosi lagi dia, mengamuk. Jatuh talak. Talak berapa sekarang? 2. Talak 2. Dah, habis itu menangis lagi dia. Rujuk balik. Bisa rujuk? Bisa. Yang ketiga tuh, tertangkap handphonenya. Rupanya dia udah WA-WAan sama mantan SMP-nya dulu. Hai, kau di mana? Mengamuk lakinya ini. Jatuhkan kau talak 3. Jatuhkan kau talak. Berarti yang ketiga tuh jatuh talak berapa? 3. Nah, itulah maksud yang nomor 1. Paham? Paham. Jadi dia berturut dia talak 1, talak 2, talak 3. 2. Seorang suami menalak istrinya dengan talak 1. Sesudah habis iddahnya dinikahinya lagi. Kemudian ditalak lagi. Setelah habis iddahnya dinikahinya lagi. Kemudian ditalak lagi ketiga kalinya. Kalau yang pertama tadi menjatuhkan talak 3 kali pada masa berlainan, misalnya seorang suami menalak istrinya talak 1, pada masa iddah ditalak lagi. Iddah itu berapa lama? 3 bulan. 3 bulan. Baru 2 bulan rujuk mereka, bermasalah lagi, talaknya lagi. Kalau yang 2 ini tak begitu. Talaknya 1. Habis talak 1, habis iddah. Berapa iddahnya? 3 bulan. Habis iddah 3 bulan, balik mereka balik. Baliknya itu dinikahkan lagi dengan akad baru. Diundang Pak RT, Pak RW, wali, hakim, dinikahkan sama bapak mertuanya. Bapak mertua pun giginya udah rapat saking marahnya sama menantunya. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin sunai. Karena sebetulnya dia tak mau, tapi anaknya merengek-rengek. Iya balikkanlah ya. Itu maksudnya. Seorang suami menalak istrinya dengan talak 1, sesudah habis iddahnya dinikahnya lagi. Kemudian ditalaknya lagi. Dah habis itu bermasalah.
Ditalaknya lagi kedua. Habis iddahnya. Bukan berarti setelah habis iddah itu dihitung dari nol lagi. Tapi tetap berlanjut talak 1, talak. Paham? Paham. Dalam kedua cara tersebut, para ulama sepakat bahwa talak itu jatuh menjadi talak 3. Dan berlaku hukum talak 3 seperti yang telah dijelaskan di atas. 3. 3. Suami menalak istrinya dengan ucapan, saya talak, engkau talak 3. Ini yang bermasalah. Lingkari nomor 3. Ini yang banyak laki-laki tak tahu. Saking kan marah mengamuk, ku talak kau talak 3. Itu ini yang jadi masalah. Atau 1, mengamuk dia sekali ngamuk, ku talak kau talak 3. Atau 3 kali dibilangnya, ku talak kau, ku talak kau, ku talak kau. Macam iklan obat nyamuk. Ku talak kau, ku talak kau, ku talak kau. Diulangnya 3 kali. Atau yang ketiga, ku talak kau sebanyak bintang di langit. Berapa bintang di langit? Banyak. Banyak, jatuhnya 3. Ku talak kau sebanyak bulu ayam. Kebetulan nampaknya ayam situ. Kebetulan dia nonton sinetron, nampaknya babi situ. Ku talak kau sebanyak bulu babi. Maka jatuhnya 3. Dalam cara yang ketiga ini, ulama berbeda pendapat. Ini yang jadi masalah. Yang nomor 1, berturut. 1, 2, 3. Tapi di dalam iddah. Buat nomor 1, dalam iddah. Nomor 2, di luar iddah. Maksudnya sudah habis iddah. Nomor 3, tak pakai iddah. Langsung aja. Metik ini, metik. Pendapat pertama, jatuh talak 3. Berlaku segala hukum talak 3 di atas. Pendapat yang pertama mengatakan jatuh talak. Ustazah, suamiku baru aja mengamuk, dibilangnya tadi katanya aku ditalaknya 3. Jadi jatuhnya berapa tuh Ustazah? Tunggu nanti ya, nanti ku jawab. Mana pula lah buku waktu belajar dulu. Cari kembali. Halaman berlupa pula. Telepon si siapa? Tasa. Ingat kau, dulu waktu kita belajar kalau lelaki mengamuk langsung talak 3 tuh jatuhnya berapa? Entah, aku pun sibuk masak sambal belacan ini. Laki pun mau makan gimana? Santri-santri di rumah Quran pun sedang setoran. Aku tak terpikirku lagi itu. Kau tanyalah yang lain. Maka kalian simpan buku. Buku fikih ini sampai mati kalian ditanya orang fikih. Mau kalian kuliah fakultas kedokteran, mau kuliah jurusan tafsir, mau kuliah jurusan hadis, kalau sudah di masyarakat yang ditanya orang fikih. Saya kuliah saya jurusan hadis. Tapi kalau ceramah tanya jawab, apa yang ditanya orang? Fikih. Jarang jamaah bertanya, Ustaz, kalau rawi hadis itu putus di tengah, apakah hadisnya namanya mu'allaq, mursal, munqati', maqtu'? Mereka tak tahu. Yang ditanya mereka Fikih. kalian pegang fikih. Itu maka yang awal sekali kita kaji akidah, habis akidah Fikih. Abdullah bin Umar bercerita kepada kami bahwa dia sudah mentalak istrinya. Nabi punya sahabat namanya Umar. Umar itu punya anak namanya Abdullah. Dicerainya istrinya dengan talak 1 ketika istrinya sedang haid. Kemudian Abdullah bermaksud menjatuhkan 2 talak lagi pada masa iddah. Ketika perkara Abdullah disampaikan kepada Rasulullah SAW, beliau berkata, hai Ibnu Umar, tidaklah begitu perintah Allah. Sesungguhnya engkau telah menyalahi sunnah. Yang sebaiknya adalah ditalak waktu suci. Rasulullah menyuruh saya supaya rujuk kepadanya. Maka saya pun rujuk ke istri saya. Kemudian Rasulullah bersabda, apabila dia suci, talak di waktu itu, atau teruskanlah pernikahanmu dengan baik. Bagaimana ya Rasulullah kalau saya talak istri saya dengan talak 3? Apakah boleh saya rujuk lagi? Kata Rasulullah, tak boleh. Dia sudah bain dan engkau sudah berbuat maksiat. Artinya talaknya langsung jatuh talak 3. Pendapat kedua mengatakan tidak jatuh sama sekali. Artinya istrinya itu belum ditalak. Kalau ada suami mengamuk, ku talak kau talak 1000. Ku talak kau, 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 ku talak kau. Maka kata Nabi tak jatuh. Ya, dalam pendapat kedua ni tak jatuh. Kenapa? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan suatu perbuatan yang tidak kami tunjukkan,
maka amal itu ditolak. Talak 3 bukan perintah Rasulullah, bahkan dilarang, maka talak itu ditolak, berarti tidak sah. Pendapat yang ketiga? Pendapat yang ketiga jatuh talak 1. Dalam hal ini berlaku hukum talak 1 seperti di atas, dan suami masih boleh rujuk kembali pada istrinya. Pendapat yang ketiga mengatakan jatuh talak 1. Assalamualaikum Ustazah, lakiku mengamuk. Kata dia, kau kutalak sebanyak seng yang melengket di atap nih. Jatuh berapa lah itu Ustazah? 3 pendapat ulama. Pendapat yang pertama mengatakan jatuh talak 3. Pendapat kedua mengatakan tak jatuh talak sama sekali. Pendapat ketiga mengatakan jatuh talak 1. Bingung aku Ustazah, tadi aku bingung, sudah mendengar ini makin bingung lagi. Pergi kau ke pengadilan agama melapor. Solusinya melapor ke pengadilan. Bapak hakim, aku ditalak lakiku begini, minta keputusan. Hakim bersidang, maka diputuskanlah sesuai. Dari Abdullah bin Abbas, Rakanah menalak istrinya dengan talak 3 pada satu waktu. Kemudian dia merasa sangat sedih. Maka Nabi bertanya, bagaimana caramu menalaknya? Ku talak dia 3 dalam satu majelis. Kata Rasulullah, sungguhnya talak yang demikian itu talak 1. Baru talak 1 tuh, rujuklah kau balik. Karena baru jatuh talak 1. Dari Abdullah bin Abbas, pada masa Rasulullah, masa Abu Bakar, 2 tahun pada masa Umar, talak 3 itu dihitung 1. Barulah pada Umar berkata, manusia suka terburu-buru. Orang asik terburu-buru, sikit-sikit talak 3, sikit-sikit talak 3. Maka kalau begitu, kalau kita teruskan kehendak mereka akan teruslah merugikan mereka. Maka kalau begitu talak 3 langsung 3. Sebetulnya pada masa Nabi talak 3 dihitung 1. At-talaqu marratan, talak itu 2 kali, setelah itu boleh rujuk lagi dan dengan cara yang ma'ruf. Dalam ayat tersebut jelaslah bahwa itu talak itu 2 kali. Berarti terpisah antara yang satu dengan yang lain. Tidak diucapkan 1 kali perkataan, menyatakan 3 kali. Solusinya balik ke pengadilan. Kalau kau yakin ikut pendapat nomor 3, pegang nomor 3. Istisna. Apa pula arti istisna? Istisna. Pakai sa. Istisna. Tulis di samping. Istisna. Kalau ada orang mengatakan bila istisna, no exception, tak ada pengecualian. Istisna artinya mengurangkan maksud perkataan yang telah terdahulu dengan perkataan yang terkemudian. Istisna dalam kalimat talak hukumnya sah dengan syarat perkataan yang pertama berhubungan dengan yang kedua, dan kalimat yang kedua tidak menghabisi maksud kalimat yang pertama. Umpamanya si suami berkata kepada istrinya, engkau bertalak 3 kecuali 2, maka jatuh 1. Engkau talak 3 kecuali 2. Kalau 3 kurang 2? 1. Ucapan kecuali 2 itu namanya istisna, pengecualian. Atau engkau tertalak 3 kecuali 1, maka jatuh talak 2. Engkau talak 3 kecuali 1. Tetapi kalau dikatakannya engkau talak 3 kecuali 3, maka jatuh jadi 3 juga. Karena kalimat yang kedua menghabisi. Engkau talak 3 kecuali 3, jatuh 3. Kenapa? Karena kalimat yang kedua itu menghabisi. Orang yang tidak sah menjatuhkan talak ada 4. Terus? Orang yang tidak sah menjatuhkan talak ada 4 macam. 1. Anak kecil. 2. Orang kecil. gila. Makanya anak kecil jangan dinikahkan. Taman SD, begitu dapat ijazah, nikahkan. Lambat sikit nasi datang, talak. Tak ada teh manis, talak. Anak kecil. Orang gila. Istri boleh menggugat ke pengadilan kalau suaminya gilo. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Gila pasangan kalian. Kalian lapor ke pengadilan. Daripada cekiknya kalian malam-malam.
Dia tak sadar, sangkanya kalian bandit prim India. Mati. Orang tidur. Ku talak kau. Jatuh talak? Tidak. Apa abang bilang tadi? Mimpi aku tadi. Orang yang dipaksa. Datang perampok, tapi golok. Kau ceraikan istri kau. Nyawa atau ceraikan? Ceraikan aja lah pak. Jangan kau pilih dia. Dia mestinya pilih nyawa lah kalau dia sayang sama kalian. Kau ceraikan atau nyawa? Ceraikan aja lah pak. Balik perampok tuh, kalian sambal lah dia. Orang dipaksa talaknya tak jatuh. Raja ini suka sama bini orang. Bini orang ini cantik. Disuruhnya jenderalnya menjumpai laki orang itu. Kau ceraikan laki kau. Kalau tidak, tembak kau. Ku ceraikan istriku. Jatuh kata talaknya? Kenapa tak jatuh? Karena dipaksa. Keterangan yang pertama, kedua, dan ketiga sabda Nabi. Rufi'al qalam an salasatin. Rufi'a diangkat. Qalam pena. Diangkat pena. Pena terangkat dari 3 orang. Tak mencatat. Anin naim hatta yastayqiz. Orang tidur sampai bangun. Anis sabi hatta yahtalim. Anak kecil sampai mimpi. Anil majnun hatta ya'qil. Orang gila sampai ya'qil. Orang gila bangun, suruh dia bangun. Orang tidur sampai bangun. La talaq wa la itaq fi ghilaq. Tidak sah talak dan memerdekakan bagi orang yang dipaksa. Sekarang namanya ta'liq talak. Ta'liq talak. Apa pula ta'liq? Ta'liq talak. Ta'liq. Mentaklikkan talak sama hukumnya dengan talak tunai, yaitu makruh. Ini menurut hukum yang asal. Tetapi kalau ada taklik itu akan membawa pada kerusakan, kekacauan, sudah tentu hukumnya jadi haram. Terus baca. Apabila kita selidiki pada sebagian umat Islam, sungguh amat sayang dan kecewa hati kita memikirkan taklik yang telah berlaku di Indonesia ini. Barang siapa yang menikah dianjurkan mentaklikkan talak istri yang baru dinikahinya. Begitu habis akad, si laki-laki itu langsung membaca taklik. Pernah kalian nengok akad nikah? Pernah. Pernah kalian coba tengok akad tuh baik-baik. Habis akad, si suami disuruh membaca taklik. Itulah yang dimaksud sedih Syekh Sulaiman Rasyid. Apa kata dia? Sungguh amat sayang dan kecewa hati kita memikirkan taklik yang telah berlaku di Indonesia. Siapa yang menikah dianjurkan mentaklik talak istrinya yang baru saja nikah. Baru aja dinikahnya udah taklik. Sedangkan keadaan yang telah terjadi karena beberapa macam taklik dianjurkan tadi amat menyedihkan kepada kita umat Islam. Sehingga banyak terjadi perceraian yang semata-mata disebabkan oleh kehendauan nafsu istri yang sedang mabuk marah. Juga terjadi hal yang tak diinginkan karena kekurangan keinsapan yang memberi hukum serta karena picik pengetahuan. Padahal kalau diperiksa lebih jauh menurut hukum yang benar, talaknya belum jatuh. Sementara itu si perempuan sudah mencari pasangan lain. Ada yang sudah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun menikah dengan orang lain. Kemudian sesudah diperiksa dengan teliti oleh yang berhak, pernikahan yang pertama itu sebenarnya belum putus. Waktu itu juga perempuan yang sudah berbulan-bulan menikah dengan laki-laki lain dikembalikan pada suaminya. Alangkah besarnya kerusakan ini disebabkan oleh taklik yang tidak diridai Allah. Selain itu, dengan adanya taklik, perempuan merasa mempunyai hak untuk menceraikan suaminya. Bisa perempuan mencerai suaminya? Bisa. Tak bisa, tapi kan ada taklik, dia bisa melapor ke pengadilan. Macam mana taklik itu Pak Ustaz? Kita lanjutkan setelah dibacanya. Baca dulu baru saya jelaskan. Perasaan ini amat jauh dari kehendak agama yang telah memberikan hak talak kepada orang yang lebih teguh pendiriannya, agar talak itu tidak menjadi permainan begitu saja. Kami terangkan hal ini karena besar harapan kami mudah-mudahan perubahan yang baik dalam negara merdeka sekarang ini kiranya akan memberi perubahan pula pada
hapusnya ta'liq yang memang sengaja diadakan oleh penjajah untuk mengacaukan kita dan menjatuhkan kita dari agama ini. Adapun untuk menjaga serta melindungi kaum istri supaya jangan sampai teraniaya oleh suaminya, amat banyak jalannya. Agama kita cukup mempunyai peraturan-peraturan yang sebaiknya guna melindungi hak dan menjaga keselamatan kaum yang lemah. Macam mana bunyi sigat ta'liq itu? Ini dia bunyi sigat ta'liq. Jika saya meninggalkan istri saya 2 tahun lamanya, tidak memberikan nafkah wajib kepadanya selama 6 bulan, menyakiti jasmani, fisik dan rohaninya, 3. Buat situ. Meninggal ta'liq sama dengan ta'liq yang ada sekarang yang dibaca laki-laki. 1. Meninggalkan 2 tahun. 2. Tidak memberi nafkah 6 bulan. 3. Menyakiti fisik. Maka istri melapor ke pengadilan, maka hakim menjatuhkan talak. Talak berapa? 1. Talak 1. Laki kalian menempeleng kalian. Bisa kalian menggugatnya ke pengadilan? Bisa. Kenapa kalian bisa menggugatnya ke pengadilan? Karena ada ta'liq tadi. Pergi dia 1 Januari. 1 Januari dia pergi. 1 Juli dia tak balik. 2 Juli bisa kalian gugat ke pengadilan? Kenapa bisa? Karena ta'liq tadi. Pergi dia merantau, tak dikirimnya belanja, la salam wala kalam, kabar tak ada, sembako pun tak datang. Berangkat dia tahun 2000, tahun 2003 tak ada, 1 Januari 2003 tak ada. Bisa kalian gugat ke pengadilan? Syekh Sulaiman Rasyid tak setuju dengan ta'liq. Kenapa? Karena perempuan sikit-sikit nanti menggugat, sikit-sikit menggugat. Nah, maka saya Sulaiman Rasyid tak setuju. Tapi ta'liq sampai sekarang masih ada. Saya setiap menghadiri akad nikah, belum pernah laki-laki tak membaca sigat ta'liq. Pasti membaca. Lalu solusinya bagaimana? Kata saya Sulaiman Rasyid, tidak usah baca ta'liq, tapi diikat dengan peraturan. Tapi sudah terjadi, apa boleh buat? Maka laki-laki jaga jangan sampai 3. Jangan tinggalkan lebih 2 tahun. Jangan sampai tak kasih nafkah 6 bulan. Jangan sampai menyakiti fisik. Dan perempuan pula kalian terjaga dengan ini. Laki kalian tak berani meninggalkan kalian 2 tahun. Tak berani dia putus belanja 6 bulan. Tak berani dia mengotak-atik telinga kalian. Karena kalian bisa menggugat dia ke pengadilan. Ada plus minusnya lah. Terserah mau setuju tak setuju. Tapi kalau niatnya justru dengan itu jahat, Allah murka. Khulu'. Apa pula arti khulu'? Khulu'. Khulu' dari kata khala'. Orang melepaskan bajunya, melepaskan sendal, selap. Apa kata Allah kepada Nabi Musa? Ikhla' na'laik. Ikhla' dari kata khulu'. Ikhla', lepaskan selop. Lepaskan sendal. Melepaskan baju pun gitu. Ana akhla' siyad. Ana akhla'u siyad. Jadi khulu' artinya melepaskan. Terus? Talak tebus artinya talak yang diucapkan oleh suami dengan pembayaran dari pihak istri kepada suami. Suami mentalak, istri membayar. Namanya khulu'. Talak tebus. Perceraian dengan cara ini dibolehkan dalam agama kita dengan disertai beberapa hukum perbedaan dengan kata talak. La yahillu lakum. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak dapat menjalankan hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Talak tebus ini boleh dilakukan baik sewaktu suci maupun sewaktu haid. Kalau tolak tadi mesti waktu suci. Kalau khulu' bisa, walaupun kalian sedalam keadaan haid bisa.
Karena biasanya talak tebus ini terjadi dari kehendak dan kemauan si istri. Apa beda talak dengan khulu? Satu, talak mesti dalam suci. Khulu boleh dalam haid. Haid Talak dari suami. Khulu dari istri. Adanya kemauan ini menunjukkan bahwa dia rela walaupun menyebabkan iddahnya jadi panjang. Apalagi biasanya talak tebus itu tidak terjadi selain karena perasaan perempuan yang tak dapat dipertahankannya lagi. Perceraian yang dilakukan secara talak tabus ini berakibat bekas suami tidak dapat rujuk lagi. Dan tidak boleh menambah talak sewaktu iddah. Hanya diperbolehkan menikah kembali dengan akad baru. Tak bisa rujuk lagi. Talak 1, talak 2 bisa rujuk. Talak khulu bisa rujuk. Sebagian ulama memperbolehkan talak tebus, baik terjadinya karena keinginan dari pihak istri atau dari pihak suami, karena tersebut dalam ayat tidak ada halangan bagi keduanya. Sebagian ulama berpendapat tak boleh talak tebus, kecuali apabila keinginan bercerai itu datang dari pihak istri karena dia benci kepada suaminya, dan bukan disebabkan kesalahan suami. Sebab kalau talak tebus itu atas kehendak suami atau karena tekanan dari suami, hal itu berarti merupakan paksaan kepada istri untuk mengorbankan hartanya guna keuntungan suami. Dan kalau suami yang ingin bercerai atau suami benci kepada istrinya, ia dapat bertindak dengan perceraian yang biasa. Sebab hak talak itu ada dalam kekuasaannya. Pendapat ini berdasarkan firman Allah. Dan kamu ingin mengganti istrimu dengan istri lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, janganlah kamu mengambil kembali darinya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan cara tuduhan yang dusta dengan menanggung dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagian kamu telah bergaul dengan yang lain sebagai istri kamu, sebagai suami istri, dan mereka istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Pulang-pulang suami berkata, aku sudah punya bini baru entah di mana lah. Di mana bang? Tak aku kasih tahu alamatnya. Nanti kau datang pula mengamuk ke rumahnya. Awal-awalnya sabar dia. Hari pertama sabar, hari ketiga sabar, hari keempat sabar. Hari kelima hatinya terbakar. Kenapa hatinya terbakar? Terbakar cemburu. Makan tak kenyang, tidur tak lelap. Siang dan malam terbayang-bayang. Solusinya cuma satu. Apa solusinya? Khulu. Karena kalau ditunggu tolak, tak mau dia menolak. Talaklah aku bang. Mana aku mau aku tolak. Aku mau pasang 2 double stereo. Tak mau dia menolak. Maka Allah mengasih jalan. Perempuan bisa mentolak dengan cara khulu. Jadi kalau apalah guna khulu nih? Karena tak semua perempuan tahan di madu. Suka minum madu? Di madu? Enggak. Tidak. Ada perempuan, lakinya kawin lagi. Kebetulan dia bersandar di batang pisang. Adinda, boleh abang nikah lagi? Boleh, kata dia. Perempuan itu setuju apa tak setuju? Setuju. Tapi batang pisang yang disandarinya itu kering. Begitulah kiasan. Batang pisang itu basah kan? Di antara pokok-pokok kayu ini mana yang paling basah? Pisang. Batang pisang itu lah basah. Bersandar di batang pisang. Dibilangnya setuju. Setuju. Tapi batang pisang di belakang itu kering. Saking kan terbakarnya hati dia. Jarang perempuan tahan di madu. Kau mesti tahan di madu deh. Kalau kau di madu kau masuk surga. Apa kata dia? Banyak jalan lain. Jadi perempuan punya solusi kalau dia tak tahan. Apa solusinya? Khulu. 3 pasal tadi tak ada. Tak bisa dia ke pengadilan. Ditinggalkan 2 tahun. Tak ada. Lakinya ada di situ. Tak dikasih makan 6 bulan. Ada. Tabungannya penuh, ditransfer terus. Menyakiti. Suaminya baik. Menempeleng tidak, memukul tidak, menyentil tidak. Orangnya senyum terus. Salah dia cuma satu. Apa salahnya? Memadu. Buka cabang. Memadu. Itu cuma salah.
Siap kalian menerima? Tak siap. Apa solusinya? Khulu. Kau jangan tidur. Nanti kalau terjadi tak tahu solusi. Kalau terjadi nanti telepon bilang, "Cuma nih solusi." Itulah dulu waktu Ustaz ngasih solusi kau tidur. Apa solusinya? Khulu. Hulu itu talak berbayar. Dah, memaksakan talak tebus. Ketika menafsirkan ayat di atas, pengarang diktat ayat Al-Ahkam yang ditetapkan di Fakultas Syariah Azhar berkata, semua fuqaha berpendapat bahwa semua suami tidak boleh dipaksa menerima permintaan talak tabus. Tak boleh suami dipaksa. Itu kebijaksanaan hakim lah itu. Sekarang namanya ilah. Terus? Ilah artinya sumpah si suami tidak akan mencampuri istrinya dalam masa yang lebih dari 4 bulan atau dengan tidak menyebutkan jangka waktunya. Aku tidak akan satu tempat tidur sama kau selama 4 bulan. Itu namanya ilah. Mengapa itu terjadi? Baca lebih lengkap. Apabila seorang suami bersumpah sebagaimana sumpah tersebut, hendaklah ditunggu sampai 4 bulan. Kalau dia kembali baik kepada istrinya sebelum sampai 4 bulan, dia wajib membayar denda sumpah atau kafarat. Wajib membayar kafarah sumpah. Apa? Bagaimana cara membayar kafarah sumpah? La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum fakafaratu it'amu 'asharati masakin. Tulis di atas. 1. Kasih makan 10 fakir miskin. 2. Beli 10 pakaian. 3. Bebaskan hamba sahaya. 4. Puasa 3 hari. 1. Mengasih makan 10 fakir miskin. 2. Membeli 10 pakaian. 10 pakaian fakir miskin. 3. Bebaskan budak. 4. Puasa 3 hari. Bukan 4-4-nya. Maksudnya kalau tak sanggup 1, 2. Tak sanggup 2, 3. Tak sanggup 3. Puasa. Tapi kalau sampai 4 bulan dia tak balik kepada istrinya, hakim berhak menyuruhnya memilih antara 2. Membayar kafarat sumpah serta kembali kepada istrinya, atau menalak istrinya. Kalau suami itu tak mau menjalankan salah satu dari kedua perkara itu, hakim berhak menceraikan mereka dengan paksa. Sebagian ulama berpendapat apabila sampai 4 bulan suami tak kembali, maka dengan sendirinya kepada istri itu jatuh talak bain. Tak perlu dikemukakan kepada hakim. Otomatis jatuh talak bain. Talak bain tak bisa rujuk lagi. Kepada orang yang mengilah, alladzina yu'luna, yu'luna. Ila. Alif ya lam alif hamzah. Ila. Orang yang mengilah istrinya, tunggulah 4 bulan. Kemudian kalau mereka kembali kepada istrinya, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Jika mereka berazam talak, maka sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kacau mungkin hatinya waktu itu, error. Kasih waktu 4 bulan. Dalam waktu 4 bulan dia balik, bayar. Bayar apa? Kafarat. Bayar kafarat. Tak balik dalam waktu 4 bulan, maka hakim punya keputusan. Bagaimana cara kembali dari sumpah ilah tersebut dalam ayat? 1. Kembali dengan mencampuri istrinya itu. Berarti mencabut sumpah dengan melanggar atau berbuat sesuatu yang menurut sumpahnya tidak akan diperbuatnya. Apabila habis masa 4 bulan ia tidak mencampuri istrinya itu, maka dengan sendirinya kepada istri itu jatuh talak bait. 2. Kembali dengan campur jika tidak ada halangan. Tetapi jika ada halangan, boleh dengan lisan atau dengan niat saja. Tidak selamanya campur, tapi boleh dengan lisan. Aku balik kepada engkau. Itu artinya rujuk dengan lisan. 3. Cukup kembali dengan lisan, baik ketika berhalangan ataupun tidak. Cuma maksudnya tak bisa balik Pak Ustadz? Begitu mau sampai 4 bulan, PPKM level 4. Dia di Jakarta, istrinya di Pekanbaru, tak bisa balik. Di teleponnya, video call. Aku kembali kepadamu. Itu maksudnya. Dia dengan lisan tidak bisa balik karena terhalang. Ilah ini di zaman jahiliyah berlaku menjadi talak, kemudian diharamkan oleh agama Islam. Ini termasuk tradisi jahiliyah yang
reformasi oleh Islam. Ada lagi namanya zihar. Zo, ha, alif, ro. Zihar. Zo, ha, alif, ro. Zihar. Apa pula zihar? Baca. Zihar. Yang dimaksud dengan zihar ialah seorang laki-laki menyerupakan istrinya dengan ibunya, sehingga istrinya itu haram atasnya. Ku tengok pundak. Asal kata asal kata zohrun tu pundak. Mohon maaf, zahir dan batin. Zahir tu pundak, batin tu perut. Kalau saya pergi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, saya pergi, apa yang nampak? Pundak. Zahir. Batin nampak? Pundak. Tak nampak. Maka kita minta maaf, mohon maaf, zahir dan batin. Maknanya, saya mohon maaf zahir dan batin. Habis itu pergi. Minta maaf pada masalah yang nampak dan yang tak Nampak. Jadi tanya orang, Bu, apa arti zahir batin? Bisa kau tanya-tanya. Dari kecil udah zahir batin. Zahir tu, batin tu. Jadi arti asal zihar, pundak kau macam pundak emakku. Kalau suami kalian mengatakan begitu, berarti sudah terjadi zihar. Bolehkah seorang laki-laki berhubungan dengan emaknya? Tidak. Tak boleh. Maka ketika dia serupakan bininya dengan emaknya, berarti sesungguhnya dia sudah mentalak dengan cara zihar. Jadi hati-hati laki-laki. Makanya laki-laki itu mesti khatam buku nih baru dia nikah. Kalau tidak nanti dia banyak melanggar-langgar, tak tahu dia. Talak 1000, talak 100. Banyaklah orang bertanya ke saya macam-macam karena tak paham dia. Ustaz, saya bilang istri saya itu macam mak saya. Zihar tu dah. Tapi saya tak tahu Pak Ustaz. Kenapa kau nikah tak tahu? Baca. Seperti kata suami kepada istrinya, engkau tampak olehku seperti punggung ibuku. Seperti punggung tu maksudnya pundak. Apabila seorang laki-laki mengatakan demikian dan tidak diteruskannya kepada talak, maka ia wajib membayar kafarat dan haram bercampur dengan istrinya sebelum membayar kafarat itu. Abang tak boleh berhubungan sama aku sebelum kau bayar kafarat. Kenapa pula begitu? Begitu di halaman 412, bodoh. Mak, kau bodoh-bodohkan aku makanya belajar kau. Zihar ini pada zaman jahiliyah dianggap menjadi talak. Kemudian diharamkan oleh agama Islam serta diwajibkan membayar denda kafarat. Begitu dulu orang zaman jahiliyah kalau mau mentalak bininya. Kau macam makku. Talak. Datang Islam, dihapuskan itu. Cara menghapuskannya macam mana? Siapa yang melakukan ucapan itu diberi hukuman dia, membayar. Alladzina yuzahiruna minkum min nisa'ihim. Orang yang menzihar istrinya di antara kamu, dianggapnya macam ibunya. Mahunna ummahatihim. Bininya itu bukan emaknya. In ummahatuhum ilallahi waladnahum. Emaknya kan yang melahirkan dia. Innahum yaquluna munkaran. Mereka sudah mengucapkan kemungkaran. Minal qawli wa zura. Ucapan dan dusta. Dendanya 1, merdekakan hamba sahaya. Hamba sahaya itu harganya 1 lebih mahal dari onta. Onta aja 1 50 juta paling murah. Berarti dia mesti menebus 50 juta. 2, kalau tak dapat memerdekakan hamba, puasa 2 bulan berturut-turut. Kafarat zihar khusus. Tak sama macam kafarat sumpah tadi. Kafarat zihar ini puasa 2 bulan berturut-turut. 3, kalau tak sanggup puasa, kasih makan 60 fakir miskin. Tiap-tiap orang 1/4 sok. Atau 3/4 liter. 750 gram. Tulis itu. 750 gram. Kalau kalian pakai gram. Tingkatan ini perlu berurut. Sebagaimana di atas. Berarti yang wajib dijalankan adalah yang pertama dulu. Tak sanggup pertama, kedua. Tak sanggup kedua, ketiga. Merdekakan budak. Aku tak ada budak. Puasa. Aku pula tak sanggup puasa, kena emah. Kasih makan fakir miskin 60 orang. Aku pula miskin. Kau ni sudah miskin, bodoh pula lagi.
Dah habis zihar. Sekarang li'an. Apa pula li'an? Baca. Li'an. Li'an ialah perkataan suami sebagai berikut. Saya persaksikan kepada Allah bahwa saya benar terhadap tuduhan saya kepada istri saya bahwa dia telah berzina. Seorang suami menuduh istrinya berzina, maka dia jatuhkan li'an. Li'an ni asal kata laknat. Li'an, laknat. Kalau ada anak yang diyakininya bukan anaknya, hendaklah diterangkan pula bahwa anak itu bukan anaknya. Perkataan tersebut hendaklah diulanginya 4 kali. Kemudian ditambahnya lagi dengan kalimat, laknat Allah akan menimpa aku sekiranya aku dusta dalam tuduhanku ini. Diikutinya beberapa kali bininya check-in di hotel. Ditanyanya security, sering perempuan ini kesini? Sering. Pernah pula tertangkap videonya mereka makan siang bersama. Sedangkan kata pepatah kampung kita, no free lunch. Tak ada makan siang yang gratis. Maka si suami berkata, aku bersaksi kepada Allah bahwa aku benar terhadap tuduhanku kepada kau, bahwa kau sudah berselingkuh. Dan anak yang lahir ini bukan anakku. Coba tengok, aku putih, anak ini kenapa hitam macam zebra? Kalau aku salah, maka Allah melaknat aku. Maka ucapannya itu disebut dengan li'an. Dalam ucapannya itu ada 3. Pertama, bersaksi kepada Allah bahwa tuduhannya benar. Kedua, anak itu bukan anak dia, tapi hasil selingkuh. Yang ketiga, kalau dia tak benar berarti dia yang dilaknat oleh Allah. Mana tahu dia jahat, mau memfitnah bininya, dia kena laknat. Apabila seseorang menuduh orang lain berzina, sedangkan saksi yang cukup tak ada. Tak ada saksi. Kalau menuduh berzina berapa saksinya? 4. Kalau saksi nikah 2. Tapi kalau saksi zina mesti 4 laki-laki yang adil. Walladzina yarmunal muhsanat, orang yang menuduh perempuan baik-baik berzina, walam ya'tu bi arba'ati syuhada, tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, fajliduhum tsamanina jaldah, cambuklah mereka 80 kali cambuk. Tulis di atas. Menuduh perempuan berzina atau laki-laki berzina mesti mendatangkan 4 orang saksi laki-laki yang adil. Kalau tak sanggup dicambuk 80 kali cambuk. Dia tak sanggup. Enak aja kau tuduh aku berzina. Mana saksinya? Tak ada saksi. Maka karena tak bisa mendatangkan saksi, terjadilah apa namanya? Li'an. Tapi kalau yang menuduh itu suaminya sendiri, dia boleh lepas dari siksaan tersebut. Abang jangan macam-macam abang nuduh aku. Nanti abang kalau tak sanggup mendatangkan 4 saksi bisa kena cambuk 80. Oh, kau belum baca halaman 413. Aku suami. Bisa kalau dengan li'an. Berarti suami yang menuduh istrinya berzina boleh memilih antara 2 perkara. Didera sebanyak 80 atau solusinya melakukan li'an. Akibat li'an suami timbul beberapa hukum. 1. 1. Dia tidak disiksa, didera. Dia tidak didera. Buat di samping, tidak dicambuk 80 kali. 2. Si istri wajib disiksa atau didera dengan siksaan zina. Si istri kena cambuk 80 kali. 3. Suami istri bercerai selama-lamanya. Buat dalam kurung, tidak ada rujuk. 4. Kalau ada anak itu tidak dapat diakui oleh suami. Anak tidak pakai bin suami. Siapa binnya? Bin Salome. Banyak bapaknya. Tak jelas anak. Untuk melepaskan si istri dari siksaan zina, dia boleh meli'an pula. Membalas li'an suami. Belagalah li'an dia. Apa kata si istri? Aku bersaksi di hadapan Allah bahwa aku tidak berzina. Dan kalau aku berbohong, maka akulah dilaknat Allah. Maka berlaga antara li'an si suami dengan li'an si istri. Wa yadra'una anhal adab. Istri dihindarkan dari hukuman Allah. Antas hada arba'a syahadatin billah. Oleh sumpahnya 4 kali atas nama Allah.
innahu laminal kadzibin, bahwa suaminya itu pembohong. Wal khamisata, yang kelima, anna ghadaballah 'alaiha in kana minas shadiqin. Kalau suaminya itu yang jujur, si istrilah kena laknat. Kalau ternyata istrinya pembohong, siapa kena laknat? Suami. Istri. Kenapa terjebak kalian? Itu namanya li'an. Kalian mesti tahu li'an nih, untuk melepaskan diri kalian atau jamaah. Banyak perempuan malu kalau tanya sama ustaz. Aku mau nanya sama Ustaz Somad, takut nanti dia marah. Saya tanya sama ustazah aja ya. Ya. Anak saya ini ustazah hitam. Laki saya pun kuning langsat. Cuman terjemur matahari. Hitam juga lah itu. Tak diakuinya anak ini. Katanya saya disuduhnya berselingkuh. Sama siapa? Sama tukang jual kangkung. Kebetulan saya kalau beli kangkung memang agak lama. Jadi curiga deh saya berselingkuh sama tukang kangkung itu. Maka solusinya adalah li'an. Habis li'an. Sekarang iddah. Ketawalah. Siapa namanya? Aisyah. Aisyah mengingat kangkung tadi. Iddah. Ini tulisan iddah. Iddah. Apa pula iddah? Baca. Iddah ialah masa menanti yang diwajibkan atas perempuan yang diceraikan suaminya, atau cerai hidup atau cerai mati. Gunanya supaya diketahui kandungannya berisi atau tidak. Kuceraikan kau, kata si suami. Tengok tanggal berapa. Langsung cek tanggal. Tanggal berapa hari ini? 5 Agustus 2001. 5 Agustus. Jangan kalian lingkari 5 Agustus, tapi langsung tulis 5 Agustus 2021. Tulis di ujungnya 5 Agustus 2021 berapa Hijriah. Yakinkan paket ada. Berapa Hijriah? 5 Agustus hari ini sama dengan 26 Zulhijjah. 26 Zulhijjah. Jatuh talak satu hari ini, 26 Zulhijjah. 26 Zulhijjah. Hitung. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Maka 26 Rabiul Awal habis talak. 27 tak bisa lagi rujuk. Kalau rujuk tanggal 27, maka mesti pakai akad. Tapi kalau rujuknya antara 26 Zulhijjah dengan 26 Rabiul Awal, maka rujuknya cukup rujuk saja. Rujuk dengan perbuatan, masuk dia ke kamar istrinya. Rujuk dengan cakap, pulang dia berkata, I back to you my dear. Ya. Paham? Paham. Gunanya iddah ini untuk apa? Masa menanti diwajibkan atas perempuan yang diceraikan suaminya, supaya diketahui apakah maaf cakap perutnya berisi atau kosong. Karena dengan 3 bulan itu langsung ketahuan apakah dia hamil atau tidak hamil. Dengan 3 bulan. Muncul masalah. Sekarang ada benda. Maaf cakap beribu maaf. Kalau dikencingi benda nih, bisa ketahuan perempuan itu hamil atau tak hamil. Apa namanya? Tespek. Untuk apa menunggu sampai 3 bulan? Padahal ada alat tespek. Mana tahu nanti kalian didebat orang. Ustazah, berapa lama iddah itu? 3 bulan. Ngapain lagi kita nunggu 3 bulan? PPKM level 4 pula ini. Udah capek udah nonton TV aja. Ngapainlah nunggu 3 bulan? Kan ada tespek kata dia. Gimana jawabnya? 2 jawabannya. Pertama, tespek itu kebenarannya. Berapakah kebenaran tespek? Tanya sama Google.
Berapa persen kebenaran tespek? Sedangkan dalam masalah ini kebenarannya mesti 100%. Tespek sesuai dengan lidah orang Indonesia menyebut merupakan alat uji kehamilan yang tingkat keakuratannya mencapai 99%. 99% masih ada 1% mengandung kemungkinan. Ternyata kata tespek perutnya kosong, negatif, kosong, nikah dia. Rupanya ada 1%. Kan tercampur nasab, kacau balau itu anak. Maka dalam kaedahnya ad-dalil idza ihtamal saqata bihil istidlal. Kalau suatu dalil itu mengandung kemungkinan, maybe yes, maybe no, bisa tidak, bisa iya, walaupun 1%, maka tak bisa jadi tak bisa jadi dalil. Itu jawaban pertama. Jawaban yang kedua, 3 bulan itu bukan hanya masalah perut kosong atau berisi, tapi 3 bulan itu ada terkait masalah perasaan. Banyak orang benci, rupanya sayang, rupanya benci, karena letak sayang dan benci tempatnya sama. Benci dan sayang itu di mana letaknya? Di hati. Bukan sayang itu di sini, benci itu di sini. Maka letaknya di hati disebut dengan qalb. Qalb artinya berbolak-balik. Qalb, berbolak-balik. Qallaba yuqallibu, balik. Qalb, qallaba yuqallibu. Kalau saya suruh balik, coba balik halaman tuh, qallib. Kalau laki-laki qallib, kalau perempuan qallibi. Qallaba yuqallibu, qallib, berbolak-balik. Bulan 1 benci. Mau kau rujuk? Wih. Bulan 2 benci. Mau kau rujuk? Kalau macam dia tuh Pak Ustaz, 5 dapat. Pergi aku ke Rimbo Panjang 5 dapat. Tukang-tukang rumah tuh. Bulan ketiga hatinya berubah, mau dia balik. Maka sesungguhnya 3 bulan itu bukan cuma masalah kehamilan, tapi masalah Perasaan. macam paham aja kalian. Terus, hilang pula bacaan. Perempuan yang ditinggal suaminya, ada kalanya hamil, ada kalanya tidak. Maka ketentuan iddah sebagai berikut. 1. Baca. 1. Bagi perempuan yang hamil, iddahnya adalah sampai lahir anak yang dikandungnya itu. Kalau dia tidak hamil, kalau belum tahu dia hamil atau tak hamil, berapa lama dia menunggu? 3 bulan. Setelah bulan kedua dicek ke rumah sakit, rupanya dia hamil. Bisakah dia nikah? Bisa. Tak bisa. Makin panjang iddahnya. Sampai kapan? Tunggu anak lahir. Kalau sedang hamil tu dia nikah, bercampur nasab si anak. Tak boleh. Anak tu mesti nasabnya bin bapak yang lama. Lalu kemudian ditunggulah sampai anak lahir. Wa ulatul ahmali, orang yang hamil, ajaluhunna, ajalnya, ajal di situ maksudnya iddah. Yadha'na hamlahunna, sampai anaknya lahir. Lahir anak. Bisa nikah? Tidak bisa nikah. Tunggu sampai habis nifas. Nifas berapa lama? 40 hari. Setelah 40 hari mau nikah. Bisa nikah? Bisa. Tidak. Maaf cakap, tengok dulu darahnya udah berhenti atau belum. Ternyata dia termasuk perempuan yang lama. 60. Maka menurut mazhab Syafi'i boleh ditambah sampai 60 hari. Jadi hampir setahun dia tak berlaki. Mau nikah, iddah 3 bulan. Masuk 2 bulan, rupanya hamil. 9 bulan 10 hari. Tunggu nifas. Nifas 40 hari. Rupanya bertambah kelanjutan. Kok gini mati aja lah Pak Ustaz. 2. Perempuan yang tidak hamil, ada kalanya cerai mati atau cerai hidup. Cerai mati maksudnya lakinya itu mati. Cerai hidup maksudnya
Lakinya hidup. Cuman 2 aja, tak ada cerai pingsan. Kalau lakinya mati, walladzina yutawaffawna minkum. Kalau suaminya mati, wa yadharuna azwajan, dia meninggalkan istri. Yatarabbasna bi anfusihinna, hendaklah istrinya itu menunggu kalau mau kawin lagi. Arba'ata ashhuri wa asra, 4 bulan 10 hari. Tunggulah 4 bulan 10 hari. Kalau ada acara-acara reuni jangan datang. Ada arisan-arisan jangan pergi, di rumah saja selama 4 bulan 10 berkabung. Jangan lagi baru mati seminggu pakai lipstik 2 inci. Pergi acara reuni, sebelah hijau sebelah biru. Gara-gara masang make upnya pas mati lampu. Sampai ke tempat acara tuh semua orang senyum. Kenapa lah orang ini senyum? Rupanya salah make up. Sampai di situ CLBK pula. Cucian lama belum kering. Kau yang ingusan dulu waktu SMP. Iya. Sekarang aku udah bisnis. Oh, kau nampak kau mobil-mobil yang lewat di Jalan Sudirman tuh? Nampak? Nah, itu mobil orang semua tuh. Tak boleh. Maka dia mesti menjaga dirinya selama berapa lama? 4 bulan 10 hari. Kalau keluar rumah beli kangkung? Boleh. Ada tukang jual kangkung. Kangkung. Kalau hajat, kalau ada orang lain disuruh, Bi, tolong belikan, boleh. Tapi kalau dia menggatal keluar, tak boleh. Ayat pertama, at-talaq bersifat umum, meliputi cerai hidup, cerai mati. Apabila dia hamil, iddahnya sampai anak lahir. Ayat yang kedua, Al-Baqarah 234, umum, meliputi perempuan yang hamil atau tidak. Apabila cerainya mati, iddahnya 4 bulan 10 hari. Di sini timbul perselisihan paham mengenai perempuan yang cerai mati. Sedangkan dia hamil. Mati lakinya. Dan dia sedang hamil. Berapa iddah? Dan anaknya lahir sebelum cukup 4 bulan 10 hari. Setelah di USG, anaknya insya Allah lahir 17 Agustus. Nama anaknya Agus. 17 Agustus insya Allah ibu melahirkan. Maka ibu untuk tahun ini jangan ikut panjat pinang. Dan jangan ikut main bola pakai daster. Karena anaknya nanti akan lahir. Takutnya lahir di tiang gawang namanya gul. Lalu kemudian mati lakinya tanggal 16 Agustus. Mati lakinya tanggal 16 Agustus. Anak lahir tanggal 17 Agustus. Apakah iddahnya anak lahir atau nunggu 4 bulan 10 hari? Jangan dijawab. Apakah iddahnya habis dengan melahirkan anak? Coba tengok halaman 419. Berarti apabila anaknya lahir, walaupun belum cukup 4 bulan 10 hari dari meninggal suaminya, iddahnya sudah habis. Karena berdasarkan umum ayat pertama. Atau dicukupkan 4 bulan 10 hari. Karena menurut ayat kedua, artinya apabila anaknya lahir sebelum 4 bulan. 10 hari iddahnya harus menunggu sampai 4 bulan 10 hari. Ini jawabannya. Baca. Menurut jumhur salaf. Masih ingat salaf? Masih Siapa itu salaf? terdahulu. Abad 1, 2, 3. Abad 1, abad 2, abad 3. Salaf. Bagi yang tak ingat, lingkari salaf. Tulis di samping. Iddahnya habis setelah anaknya lahir, walaupun belum cukup 4 bulan 10 hari. Anak lahir, habis iddah. Tapi belum tetap belum boleh nikah. Habiskan nifas dulu. Menurut pendapat lain diriwayatkan dari Sayyidina Ali, iddahnya harus mengambil waktu yang lebih panjang daripada salah satu di antara kedua iddah itu. Artinya, apabila anaknya lahir sebelum 4 bulan 10 hari, iddahnya harus menunggu sampai cukup 4 bulan 10 Hari. Apabila telah sampai 4 bulan 10 hari, anaknya belum juga lahir, maka iddahnya menunggu sampai anak lahir. Ini pendapat kedua. Hamilnya baru sebulan, meninggal suaminya, maka berarti dia hamil 8 bulan lagi. 8 bulan itu kan sudah lewat 4 bulan 10 hari. Maka iddahnya setelah anak lahir. Lanjut. Selain itu,
Selain itu di sini ada lagi perbedaan paham mengenai iddah perempuan yang hamil itu. Syafi'i berpendapat bahwa iddah lahir anaknya itu ialah apabila anak itu adalah anak suami yang menceraikannya. Kalau anak itu bukan anak suami yang menceraikannya, maka perempuan itu tidak beriddah dengan lahirnya anak. Pendapat Abu Hanifah, perempuan itu harus beriddah dengan lahir anaknya, baik anak itu anak suami yang menceraikan ataupun bukan. Sekalipun Perempuan anak ini ibunya. hamil ternyata karena selingkuh, bukan karena suaminya. Nah, ini masalah lagi. Menurut mazhab Syafi'i, dia beriddah 4 bulan 10 hari kalau anak yang di perutnya itu adalah anak. Suami yang menceraikannya. Kalau anak orang lain tidak. Cerai hidup sekarang. Cerai hidup. Perempuan yang diceraikan oleh suaminya cerai hidup. Kalau dia dalam keadaan haid, iddahnya adalah 3 kali suci. 3 kali Firman Allah suci. Ta'ala. Jadi kalau ditanya orang berapa kali suci? 3 kali suci. Haid suci. Haid suci. Haid suci. Orang sekarang payah ngitung, kata dia 3 bulan. Karena orang suci sebulan sekali. Perempuan yang dicerai suaminya hidup, kalau dia dalam keadaan haid, iddahnya 3 kali suci. Firman Allah, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Kalau perempuan itu tidak haid, iddahnya 3 bulan. Wallahi ya'isna minal mahid, mereka yang sudah putus haid. Ada perempuan yang tak haid, menopause, tak haid lagi. Ini irtabtum fa'iddatuhunna salasatu ashhur wallahi lam yahid. Ada juga perempuan yang tidak menopause tapi dia tidak haid. Perempuan yang tidak haid ada 3. 1, Yang masih kecil, belum masih sampai kecil. umur. Belum sampai umur. 2, sudah Yang sampai umur tapi belum pernah haid. Ada perempuan yang tak haid. 3, sudah pernah haid tapi berhenti. Menopause yang nomor berapa? 3. Nomor 3. Menghitung 3 kali suci adalah sebagai berikut. Perceraian yang terjadi sewaktu suci, kalau dalam masa suci itu tidak dicampuri oleh suaminya, maka suci sewaktu perceraian itu terhitung 1 kali suci. Diceraikan dia dalam keadaan suci. Tengok. Bolehkah menjatuhkan talak dalam keadaan haid? Tidak. Tak boleh. Dijatuhkannya talak dalam keadaan suci. Dan selama suci itu tak ada berhubungan, maka sudah terhitung 1. Habis itu dia haid, suci lagi. 2. Habis itu haid, suci lagi. 3. Itulah yang dimaksud 3 kali suci. Dengan syarat yang pertama itu tidak ada berhubungan. Tapi kalau dalam suci waktu perceraian itu dia dicampuri, maka 3 kali suci itu terhitung mulai suci haid yang pertama sesudah perceraian. Kalau di sini dia ada berhubungan, maka hitung sucinya di sini. 1, 2, berarti lebih panjang lagi. Haid, suci. Nah di sini baru 3. Gitu cara ngitungnya. Jangan bohong. Orang tak tahu, hakim tak tahu, Allah Maha tahu. Begitu juga perceraian yang terjadi di waktu haid, terhitung 3 kali sucinya dari sucinya sesudah haid yang terjadi sewaktu perceraian. Kedua hal terakhir ini menyebabkan iddah lebih panjang. Oleh sebab itu dilarang keras menjatuhkan talak sewaktu haid dan suci yang telah dicampuri. Jangan jatuhkan talak ketika haid. Jangan jatuhkan talak ketika suci tapi sudah Campuri. ujung-ujungnya tujuannya untuk apa? Supaya jangan sampai nasabnya kacau balau. Kalau dia hamil, istri yang diceraikan suaminya sebelum dicampurinya, nikah dia. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan sebentuk cincin emas tunai sah. Habis itu foto-foto segala macam acara. Pergilah calon istrinya ke toilet. Masuk telepon, berdering. Ting 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 ting. Ting 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 ting. Tertulis di situ,
mantan. Iya. Cemburu dia. Cemburu dia, dijatuhkannya talak. Rupanya kau masih telepon-teleponan sama banyak pula tuh mantan SD, mantan SMP, mantan SMA. Rupanya kau masih telepon-teleponan sama dia. Kujatuhkan kau talak. Sudah berhubungan atau belum? Belum. Istri yang diceraikan suaminya sebelum dicampuri tidak ada iddahnya, tak beriddah. Summa talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddah. Tak ada iddah. Sekarang apa hak perempuan semasa dalam iddah itu? Satu, perempuan yang tak dalam iddah raj'iyah berhak menerima tempat tinggal rumah. Iddah raj'iyah lingkari. Talak 1, talak 2. Iddah raj'iyah lingkari. Talak 1, talak 2. Berhak menerima tempat tinggal. Apakah perempuan yang ditalak itu keluar dari rumahnya? Tidak. Jangan kalian nanti na'udzubillah ditalak langsung kalian keluar. Talak engkau. Langsung ngambil koper isi. Ngapain kalian keluar? Bodoh lah. Mau pergi kemana? Mau tinggal di hotel Pak Ustadz? Yang bayar? Tak boleh keluar rumah. Kalian tetap masih bisa shopping, belanja, pakaian. Segala keperluan hidup. Siapa yang nanggung? Suami yang nanggung. Kecuali istri yang durhaka. Istri durhaka. Sudah kita bahas kemarin kan? Sudah. Selingkuh, pakai sabu-sabu, narkoba. Dari Fatimah binti Qais, Rasulullah bersabda kepadanya, perempuan yang berhak mengambil nafkah dan rumah kediaman dari bekas suaminya itu apabila bekas suaminya itu berhak rujuk kepadanya. 2. Perempuan yang dalam iddah bain. Bain Kalau- talak 3. Buat, lingkari. Kalau dia mengandung, dia berhak juga atas kediaman, nafkah dan pakaian. Talak 3, sedang mengandung dia. Wa in kunna ulati hamlin. Kalau mereka dalam keadaan hamil, fa'anfiqu 'alaihinna hatta yadha'na hamlahun. Mereka tetap dapat nafkah sampai anak lahir. 3. 3. Perempuan dalam iddah bain yang tidak hamil, baik bain dengan talak tebus maupun dengan talak 3, hanya berhak mendapatkan tempat tinggal, tidak yang lainnya. Kalau talak 3 jatuh, belanja tak dapat. Hanya dapat tempat tinggal. Sementara habis Iddah. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum. Sebagian ulama berpendapat bahwa bain yang tidak hamil tidak berhak mendapatkan nafkah dan tidak pula dapat tempat tinggal. Ini pendapat kedua. Dari Fatimah binti Qais, Nabi bersabda mengenai perempuan yang ditalak 3, dia tidak berhak atas tempat tinggal dan tak pula atas nafkah. Adapun firman Allah dalam surah At-Talaq ayat 6 tersebut di atas, menurut mereka hanya berlaku bagi perempuan yang iddah raj'iyah. Lingkari iddah raj'iyah. Talak 1, talak 2. Perempuan yang dalam iddah wafat. Meninggal suami. Mereka tidak mempunyai hak sama sekali meskipun dia mengandung. Karena dia dan anaknya berada dalam kandungan telah mendapat hak pusaka. Oh, kejam kali Pak Ustadz. Sudah jatuh ditimpa Kurian. itulah seng dari jatuh. Sudahlah suaminya mati, tak dikasih tempat tinggal, tak dikasih belanja. Kalau begitu Islam ini kejam. Gimana jawabannya? Hah? Jalan lain. Tak dengar? Itu jawabannya. Saking sedihnya dia karena suami meninggal tadi. Na'udzubillah. Tapi suaminya udah mati. Kenapa dia tidak dikasih belanja, tak dikasih tempat tinggal? Karena dia dapat Talak 3. dapat pusaka warisan. Itulah makanya warisan. Berapa dia dapat? 1/2 kalau tidak punya anak. Kalau tak ada anak, 1/2. 1/4. Begitu meninggal suaminya, langsunglah kalkulatornya hidup otomatis. Iya. 1/4. Harta suaminya 2 miliar. Berapa dia dapat? 500 juta.
500 juta. Perlu lagi dikasih rumah? Punya duit 500 juta. Laisa lil hamilil mutawaffa anha zawjuha nafaqah. Janda hamil yang kematian suaminya tak berhak dapat nafkah. Itulah adilnya Islam. Karena dia sudah dapat 1/4. Ada anaknya 1/8. Sekarang rujuk. Dari kata raja'a. Raja'a artinya pulang. Rujuk. Pulang. Rujuk. Kembali. Yang dimaksud dengan rujuk ialah mengembalikan istri yang telah ditalak pada pernikahan yang asal sebelum diceraikan. Baca. Perceraian ada 3 cara. 1. Talak 3. Dinamakan bain kubro. Bain kubra. Laki-laki tidak boleh rujuk lagi dan tidak sah menikah lagi dengan bekas istrinya itu, kecuali apabila perempuan itu sudah menikah dengan orang lain serta sudah campur, sudah diceraikan dan sudah habis pula iddahnya. Barulah suami yang pertama boleh menikahinya kembali. Jelas yang saya ceritakan tadi? Nah. Jelas. 2. 2. Talak tebus. Dinamakan pula bait sugro. Dalam talak ini suami tidak... Apa tadi talak tebus tuh? Khulu. Dinamakan bain sugro. Dalam talak ini suami tak sah rujuk lagi, tapi boleh menikah kembali, baik dalam iddah maupun sesudah habis iddah. Talak 1. Talak 2 dinamakan talak raja'i. Artinya si suami boleh rujuk pada istrinya selama istri masih dalam iddah. Hukum rujuk. 1. Wajib terhadap suami yang menalak salah seorang istrinya sebelum dia sempurnakan pembagian waktunya terhadap istri yang ditalak. Wajib dia rujuk. 2. Haram apabila rujuknya itu menyakiti si istri. Kenapa kau mau rujuk, Pak? Aku menyesal, Pak. Kenapa kau menyesal? Kemarin sebelum talak tuh belum kutempelengkan muncungnya. Dia rujuk cuman mau menyiksa. Haram. 3. Makruh kalau perceraian itu lebih baik dan berfaedah bagi keduanya. Kalau nampaknya lebih baik, sudah tak bisa didamaikan lagi. Yang satu namanya Tom, yang satu namanya Jerry. Tom Jerry. Jadi apalah itu namanya? Tom and Jerry. Kucing dan tikus. 3. Jaiz, boleh. Ini adalah hukum rujuk yang asli. Hukum rujuk yang asli itu hukumnya boleh. 5. Sunat. Jika maksud suami adalah untuk memperbaiki keadaan istrinya atau rujuk itu lebih berfaedah bagi keduanya, suami istri. Rukun rujuk. 1. Istri. Keadaan istri disyaratkan: A. Sudah dicampuri. Karena istri yang belum dicampuri apabila ditalak terus putus pertalian antara keduanya, si istri tidak mempunyai iddah bagaimana yang telah dijelaskan. B. Istri yang tertentu. Kalau suami menalak beberapa istrinya, kemudian ia rujuk kepada salah seorang dari mereka dengan tidak ditentukan siapa yang dirujukkan, maka rujuknya itu tidak sah. Istrinya 2, istrinya 4, yang ditolaknya 2. Habis itu dia bilang rujuk. Aku rujuk. Rujuk ke yang mana? Tentukanlah. Aku rujuk ke sebut namanya. Kalau tak mau nyebut namanya, identitas. C. Talaknya adalah talak raja'i. Talak raja'i. Talak berapa itu? 1, 2. Jika ia ditalak dengan talak tebus atau talak 3, maka tak bisa rujuk. Talak tebus, khulu'. Buat talak tebus, lingkari, khulu'. 3. Rujuk itu terjadi sewaktu istri masih dalam iddah. Masih ada tanggalnya tadi. Masih dalam 3 bulan. 2. Suami. Rujuk dilakukan oleh suami atas kehendaknya sendiri. Artinya bukan dipaksa. Ada abang perempuan itu tentara, polisi. Datang mereka pakai pistol. Kalau tak kau rujuk adikku ku tembak, pecah otak kau ni. Jadi bubur sum-sum kepala kau ni. Tak bisa. Dia mesti kerelaan dia. 3. Ada saksi. Dalam hal ini para ulama berselisih paham. Apakah saksi itu wajib menjadi rukun atau sunat? Sebagian mengatakan wajib, sedangkan yang lain mengatakan tak wajib, melainkan hanya sunat. Ya, bagi yang mengatakan wajib, mesti ada saksi di situ menengok. Bagi yang mengatakan sunat, tak perlu ada saksi. Aku balik kepada kau. Tapi di Indonesia ini sudah tradisi kalau orang rujuk diundang RT, RW, Kades, Kadus, Lurah, tetangga semua, supaya tahu, supaya jangan dia bolak-balik. Nanti jadi fitnah, bukan fitri. 4. Sirat lafaz.
Terang-terangan misalnya, aku kembali kepada istriku. Aku rujuk kepada B melalui sindiran. Aku pegang engkau. I touch you. Saya kawin dengan kamu. Dan sebagainya. Yaitu dengan kalimat yang boleh dipakai untuk rujuk. Sirat ini sebaiknya merupakan perkataan tunai. Berarti tidak digantungkan dengan sesuatu. Aku rujuk kepadamu nanti kalau matuanya berbuah. Iya kalau berbuah. Kalau tak berbuah, tak boleh digantungkan dengan sesuatu. Saya kembali kepadamu jika engkau suka. Tak bisa. Kalau kau tak suka, kembali kepadamu kalau si Anu datang. Aku rujuk kepadamu kalau ayam tu berkokok. Rujuk. Kalau ayam tu tak berkokok, rujuk yang digantungkan dengan kalimat seperti ini tak sah. Rujuk dengan perbuatan campur. Berbeda-beda pula paham ulama atau hukum rujuk dengan perbuatan. Mazhab Syafi'i berpendapat tidak sah. Karena dalam ayat yang di atas Allah menyuruh supaya rujuk tersebut dengan dipersaksikan. Sedangkan yang dapat dipersaksikan hanya dengan sirat. Perbuatan seperti itu sudah tentu tak dapat dipersaksikan. Akan tetapi menurut pendapat kebanyakan ulama, rujuk dengan perbuatan itu sah. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna. Suaminya lebih berhak merujuknya. Dalam ayat tersebut tidak ditentukan apakah dengan perkataan atau perbuatan. Hukum mempersaksikan dalam ayat di atas hanya sunat, bukan wajib. Qarinah indikasi. Qarinah indikasi. Adalah kesepakatan ulama ijma bahwa mempersaksikan talak ketika menalak tidak wajib. Demikian pula hendaknya ketika rujuk. Apabila rujuk itu berarti meneruskan pernikahan yang lama, sehingga tidak perlu wali dan tak perlu ridha orang yang dirujuknya. Mencampuri istri dalam keadaan iddah rajiyah itu halal bagi suami yang menceraikannya. Menurut pendapat Abu Hanifah, dasarnya karena dalam ayat itu ia masih disebut sebagai suami. Orang yang cerai talak satu itu apa masih suami? Masih suami. Selama dalam iddah. Sudah habis iddah. Peringatan, attention. Rujuk itu sah. Juga meskipun tidak dengar ridho si perempuan dan tanpa sepengetahuannya. Karena rujuk itu berarti mengekalkan pernikahan yang telah lalu. Kalau seorang perempuan dirujuk oleh suaminya, sedangkan dia tidak tahu, kemudian sesudah lepas iddahnya, perempuan itu menikah dengan laki-laki lain, karena dia tidak mengetahui bahwa suaminya rujuk kepadanya. Maka nikah yang kedua itu tak sah, batal dengan sendirinya. Dan perempuan tersebut harus dikembalikan kepada suami yang pertama. Ayyuma mara'atin, kalau ada perempuan tazawwaja hasnani, dinikahi dua orang, fahiyalil awal, maka dia milik suami yang pertama. Suami yang kedua dapat pepesan kosong. Rujuk menurut pendapat yang di atas adalah sah, tapi kalau hal itu akan menimbulkan kesulitan atau menyakiti perempuan, sudah tentu si suami akan mendapat hukuman yang setimpal dengan niat dan perbuatannya. Ayat-ayat dan hadis di atas banyak sekali yang menerangkan bahwa wajib suami bersikap adil seadil-adilnya, sangat dilarang melakukan sesuatu yang menyakiti si istri. Sekarang nafkah, apa pula nafkah? Baca. Nafkah. Yang dimaksud dengan nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan sebagainya. 3 nafkah. Tulis di samping nafkah. Makan, pakai, tempat tinggal. Makan, pakai, tempat tinggal. Sekarang banyak laki-laki tidak memberikan pakaian ke istrinya. Dikasihnya rok anak SD. Dikasihnya baju yang resletingnya belum berjahit. Banyak istri tak dapat nafkah sekarang. Terus. Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekadar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingatkan keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban menurut kebiasaan masing-masing. Maka nafkah kalian tanya kakak, makcik, uak yang ada di lingkungan. Tak sama nafkah orang di Kisaran dengan di Pekanbaru. Mana yang lebih tinggi biaya hidup? Biaya hidup Pekanbaru lebih tinggi. Tak sama Pekanbaru dengan Sorong, Papua. Mana yang lebih tinggi? Papua. Maka tak sama orang di Jogja dengan di Makassar. Jogja murah, ada nasi kucing. Nah, maka ya, kalian satu nikah sama orang Solo, yang satu nikah sama orang Balikpapan. Telepon-teleponan. Kau berapa dikasih lakimu? Aku dikasih lakiku 5 juta. Aku dikasihnya tak sama, karena kebutuhannya tak sama. Banyaknya nafkah.
Keterangan atau alasannya adalah sebuah hadis berkaitan dengan keadaan istri Abu Sufyan. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih, hendaklah orang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Yang kalian paksa laki kalian membelikan dia, aku bang mesti rumah yang toiletnya pakai karpet. Sakit jantung 2 hari umurnya, habis itu mati dia. Sebab-sebab yang mewajibkan nafkah. 1. Sebab-sebab yang mewajibkan nafkah. 1. Sebab keturunan. Bapak atau ibu, kalau bapak tidak ada, wajib memberi nafkah kepada anaknya. Begitu juga kepada cucu kalau dia tidak mempunyai bapak. Istri Abu Sufyan. Laki-laki wajib memberi nafkah karena sebab keturunan. Laki-laki punya anak, punya cucu, punya ayah, punya emak. Wajib dia kasih nafkah. Kalau emak ayahnya itu susah. Istri Abu Sufyan telah mengadukan masalahnya kepada Rasulullah. Kata dia, Inna Abu Sufyan rajulun syahih. Abu Sufyan itu orangnya bakhil, bin pelit, bin kikir, bin kedekut, bin medit. Dia tidak memberi saya dan anak saya nafkah selain yang saya ambil dengan tidak diketahuinya. Apakah boleh saya melakukan itu? Kata Nabi, khuzihi min mali, ambillah duit Abu Sufyan bil ma'ruf. Kalau laki kalian nanti na'udzubillah keturunan Abu Sufyan, pelit, bakhil, medit, kedekut, sampai-sampai dalam toples gula diletakkannya garpu. Itu perumpamaan orang pelit. Dalam toples gula diletakkannya garpu. Kenapa garpu dalam toples gula? Supaya gula itu jangan banyak tersendok kalau mau minum teh manis. Kalau sampai begitu pelitnya, maka kalian standar di Pekanbaru misal, standar di kampung kalian misalnya istri itu dikasih belanja sebulan 3 juta. Tiba-tiba dikasihnya kalian 1 juta. Kalian boleh mengambil 2 juta. Saya ulang. Standar di kampung kalian 3 juta. Dikasihnya kalian 1 juta. Maka kalian boleh mengambil 2 juta. berapa? 2 juta. Itu yang dimaksud dengan ma'ruf, tradisi daerah itu masing-masing. Syarat wajib nafkah atas kedua ibu bapak kepada anak ialah apabila si anak masih kecil dan miskin atau sudah besar tapi tak sanggup. Begitu pula sebaliknya, anak wajib memberi nafkah kepada bapak ibunya apabila keduanya tak kuat lagi. Kalau laki kalian, suami kalian mengasih makan emak ayahnya, apa kalian tanya-tanya? Ada abang kasih emak bulan ini? Jangan, karena itu kewajiban dia. Seorang laki-laki wajib memberi nafkah kepada siapa? 1. Bapaknya, anaknya. Anak, bapak, ibu. Yang 4 nih jangan kalian larang. Emaknya, ayahnya, anaknya, istrinya. Emaknya, ayahnya, anaknya, istrinya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, bergaullah dengan mereka di dunia ini secara ma'ruf. Cara bergaul yang baik amat banyak. Ringkasnya menjaga ma'ruf, lingkari ma'ruf. Ma'ruf asal katanya urf, tradisi daerah masing-masing. 2. Sebab pernikahan. Suami diwajibkan memberi nafkah kepada istrinya yang Apakah taat. suami istri itu hubungan nasab? Tidak. Suami istri hubungan nasab? Tidak. Yang hubungan nasab tuh ayah, emak, anak, cucu. Suami istri hubungan pernikahan, hubungan akad. Baca. Baik makanan, pakaian, tempat tinggal, berkakas, rumah tangga, dan lain-lain menurut keadaan di tempat masing-masing dan menurut kemampuan suami. Banyaknya nafkah adalah menurut kebutuhan dan kebiasaan yang berlaku di tempat masing-masing. Berlaku di tempat itu masing-masing. Disesuaikan dengan tingkatan dan keadaan suami. Walaupun sebagian ulama mengatakan nafkah itu ditetapkan kadar yang tertentu, tapi yang muktamad tidak ditentukan. Hanya sekedar cukup serta disesuaikan dengan keadaan suami. Keterangan hadis istri Abu Sufyan. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dari ayat di atas jelaslah bahwa nafkah istri harus sesuai dengan ketaatannya. Seorang istri yang durhaka kepada suami tak berhak mendapatkan segala nafkah. Apa aja nafkah tadi? Makanan, pakaian, tempat tinggal. Buat lingkari nafkah. Makan, pakai, tempat tinggal. MPT. Makan, pakai, tempat tinggal. Sandang, pangan, papan. Sandang, pakaian. Pangan, makan. Papan,
Tempat tinggal. Terserah mau pakai istilah mana. Ayat dan hadis tersebut tidak memberikan ketentuan kadarnya mesti berapa. Hanya dengan kata-kata maaf. Berarti menurut keadaan suatu tempat dan disesuaikan dengan kemampuan suami, kedudukannya dalam masyarakat. Nanti kalau datang laki-laki meminang kalian, kalian boleh bertanya yang tiga ini. Ayah kalian lupa, mak kalian lupa, kalian boleh bertanya. Nanti makanku berapa kau kasih sebulan, bro? Pakaianku cemana? Setahun kau kasih ganti baju berapa pasang? Tempat tinggal nanti kau tinggalkan di mana? Mau ngamuk dia. Yang kau tanya-tanya, tak jadi nikah. Enggak apa-apa. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Kau pikir kau aja. Kau tak tahu aku ni hafal Quran. Ngantri orang datang ke Ustaz Abdul Somad belum tentu ku terima. Kalian harus punya harga diri, harus punya kehormatan. Kalian bukan bakso di tepi jalan. Betul? Betul. Jangan kalian obral tepi jalan. Siapa mau? Siapa mau? 3. Sebab milik. Seseorang yang memiliki binatang wajib memberi makan binatang itu. Dan dia wajib menjaganya, jangan sampai diberi beban lebih dari semestinya. Ayam-ayam yang ada itu kita kasih makan. Jangan sampai ayam itu kelaparan, menuntut jadi akhirat. Tak masuk surga gara-gara Ayam binatang. Dari Abdullah bin Umar, Nabi bersabda, "Uzibat imra'atun," ada perempuan yang disiksa, "fi hirratin," gara-gara kucing. "Habasatha," dikurungnya kucing, "hatta matat," sampai mati. Ada perempuan mati gara-gara tak ngasih makan kucing. Ada perempuan diampunkan gara-gara ngasih minum Kucing. anjing. Tentang hadis perempuan maaf WTS, ditengoknya anjing menjulurkan lidah kehausan, tak ada timba, sepatunya sepatu bot, dimasukkannya sepatunya ke dalam sumur, dikasihnya minum air anjing. Sahih. 3 kotor, perempuannya kotor WTS, sepatunya kotor, anjing tuh kotor. 3 kotor, tapi menyebabkan dia masuk surga. Dulu sebelum Islam datang, miara anjing. Jangan gara-gara ini kalian miara anjing. Makanya kita tak ada miara anjing. Cukup kucing aja. Ibu yang menyusukan. Ibu yang menyusukan. Apabila seorang perempuan menyusukan seorang anak yang belum berumur 2 tahun, maka anak yang menyusu itu menurut hukum seperti anak dari perempuan itu, dan suami perempuan Lingkari itu 2 tahun. 2 tahun. Kalau kalian susukan si Bella, ada ibu-ibu datang kemari, tiba-tiba menangis si Bella. Emaknya sedang pergi belanja, disusukannya. Apakah jadi anak susuannya? Tidak, karena udah lewat umurnya 2 tahun. Ingat, angka limit waktunya 2 tahun. Kenapa angka 2 tahun itu yang dipakai? Karena air susu yang diminum 2 tahun itulah yang menjadi tulang, yang menyebabkan dia menjadi satu nasab. Maka kalau menikah orang satu susuan, seolah-olah dia menikah adik-beradik, rusak nasab. Suami perempuan itu menjadi seperti bapaknya. Apabila seorang perempuan menyusukan anak belum berumur 2 tahun, di bawah 2 tahun, anak yang menyusu itu menurut hukum seperti anak si perempuan. Dan suami si perempuan itu menjadi seperti bapak. Ada ibu-ibu disusukannya anak tetangganya. Jelas? Masih bisa lanjut? Masih sadar? Masih. Ada ibu-ibu disusukannya anak tetangganya. 2 hari setelah itu mati ibu. Suami ibu itu sedih. Sampai akhirnya 20 tahun tak nikah-nikah bapak. Tiba-tiba anak ini gadis. Anak yang disusukan ibu almarhumah tadi gadis. Boleh bapak tuh nikah dengan anak ini? boleh. Kenapa tak boleh? Karena suami perempuan itu menjadi seperti bapak si anak. Karena si anak itu adalah anak dia, tapi bukan anak nasab. Anak apa namanya? Anak susuan. Yang menyusukan dia dulu siapa? Istri. Sampai begitu hukum. Ini berarti bahwa perempuan dan suaminya menjadi mahram si anak yang menyusu. Sebagaimana dia mahram dengan kedua orang ibu bapak yang melahirkannya. Begitu pula kepada ibu bapak suami istri itu terus ke atas. Ke atas maksudnya apa? Si anak tadi disusukan.
Kepada si ibu tadi ibu susunya. Kepada bapak tadi bapak susunya. Bapak tadi punya ayah, kakek susu. Ibu tadi punya emak, nenek susu sampai ke atas. Saudara keduanya dan anak keduanya. Mereka itu semuanya menjadi mahram si anak yang menyusu. Tegasnya mereka tidak sah menikah dengan anak yang menyusu tadi. Seterusnya segala hukum mahram berlaku pula antara si anak dengan mereka. Wa ummahatukumul lati arda'nakum. Ibu yang menyusukan kamu. Wa akhawatukum minar radha'ah. Saudari sesusuan. Yahrumu minar radha'ah ma yahrumu minan nasab. Haram sebab sepersusuan, haram macam nasab. Bedanya cuma satu. Apa bedanya? Tak dapat harta warisan. Kau udah macam saudaraku, aku dulu menyusu kepada makmu. Iya, tapi kalau makku mati kau tak dapat. Karena yang dapat itu cuma anak kanduang dari bondo kanduang. Artinya semua keturunan dari suami istri tadi menjadi mahram kepada anak yang disusukan. Begitu juga saudara-saudara kedua suami istri. Terdapat perbedaan paham di antara ulama. Apakah mahram dengan jalan persusuan itu bercabang juga terhadap mahram dengan jalan pernikahan? Sebagian ulama berpendapat tidak. Mazhab yang empat berpendapat bahwa hal itu bercabang pula kepada mahram sebab pernikahan. Maka seorang suami haram menikahi ibu persusuan istrinya, dan istri bapak persusuan istrinya. Haram pula mengumpulkan dua orang perempuan yang sepersusuan, dan seterusnya. Bercabang-cabang macam nasab. Syarat-syarat yang menjadikan ibu susu dan keturunannya menjadi mahram kepada anak yang menyusu adalah: 1. Umur anak sewaktu menyusu kurang dari 2 tahun. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini. Lingkari haulaini. Haulaini 2 tahun. Kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. 2. Menyusunya anak itu sampai 5 kali kenyang. Bukan 5 kali susu, tapi 5 kali Kenyang. Bukan 5 kali pegang. Pegangnya anak tu. Habis itu anak tu lompat-lompat, lari-lari. Habis itu pegang, bukan. Sampai anak tu 5 kali kenyang. Waktu diminta dia nyusu, dia tak mau lagi. Ina. Cukup kata anak. Berarti dia sudah kenyang. 5 kali kenyang. Sebagian ulama menganggap perkataan Aisyah ini tidak boleh menjadi dalil karena Al-Quran, sebab tidak mutawatir, dan bukan pula hadis karena Aisyah sendiri tak menganggapnya hadis. Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa perkataan hadis itu dapat dijadikan alasan karena hadis itu diriwayatkan dari Rasulullah SAW, maka hukumnya hukum hadis. Pembahasan terakhir, hadana. Buat di samping hak asuh anak. Siapa yang mengasuh anak itu? Baca. Hadana, hak mendidik dan merawat. Yang kita maksud dengan perkataan mendidik di sini ialah menjaga, memimpin dan mengatur segala hal anak-anak yang belum dapat menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Apabila 2 orang suami istri bercerai sedangkan kedua mempunyai anak yang belum mumayyiz, belum mengerti kemaslahatan dirinya, maka istrilah yang lebih berhak untuk mendidik dan merawat anak itu hingga ia mengerti akan kemaslahatan dirinya. Kalau suami istri berpisah, anaknya belum mumayyiz, siapa yang mengasuh anak? Istri. Kenapa di berita tu beberapa artis sinetron yang mengasuh anaknya suami? Karena istri minum khamar, karena selingkuh. Tertangkap foto istri dugem. Tahu dugem? Dugem tu duduk sambil gemetar. Diskotik. Atau dia tertangkap minum mabuk, maka hakim memutuskan hak asuh anak itu diasuh oleh Suaminya. suami. Hukum asalnya hak asuh anak diasuh oleh istri. Apabila dalam waktu itu si anak hendaklah tinggal bersama ibunya selama ibunya belum menikah dengan orang lain. Nikah si ibu dengan suami baru, siapa mengasuh anak? Suami. Istri. Dalam waktu itu si anak hendaklah tinggal bersama ibunya selama ibunya belum menikah dengan orang lain. Meskipun si anak ditinggalkan bersama ibunya, tetapi nafkahnya tetap wajib dipikul oleh Suami. bapaknya tetap mikul. Sampai anak itu mampu, sampai anak itu nikah, sampai anak itu berusaha cari nafkah.
Seorang perempuan telah datang mengadukan masalahnya kepada Rasulullah. Perempuan itu berkata, saya telah diceraikan suami saya. Anak saya akan diceraikannya dari saya. Anti ahaqqu bihi. Kau lebih berhak mengasuh anak. Malam tangkihi, selama kau belum nikah. Tapi kalau kau nikah, anakmu itu diambil oleh suami. Apabila si anak sudah mengerti, hendaklah dia diselidiki oleh orang yang wajib. Siapakah di antara keduanya yang lebih baik, yang lebih pandai? Ternyata kalau anak ini tinggal sama emaknya kacau, emaknya pecandu narkoba, pemabuk, maka sebelum akil balik pun anak itu boleh ditarik. Setelah anak ini akil balik, mumayyiz, maka si anak dipilihkanlah. Nampaknya anak ini lebih baik sama bapaknya, karena bapaknya taat. Nampaknya anak ini lebih baik pada ibunya. Musyawarah mereka. Maka si anak adalah diserah kepada yang lebih cakap mengatur kemaslahatan anak. Kira-kira anak itu lebih baik diasuh bapaknya atau emaknya? Emaknya. Belum tentu. Bapaknya belum tentu juga. Akan tetapi kalau keduanya sama saja, bapaknya hantu, emaknya genderuwo, anak harus disuruh memilih siapa di antara keduanya yang lebih dia sukai. Rasul khayyara, memberikan pilihan. Ghulaman baina abihi wa ummihi. Kau mau sama siapa? Aku mau sama ayah aja lah. Kenapa kau mau sama ayah? Kalau sama ayah enak, bisa main handphone, nonton TV. Kalau sama emak tak boleh main handphone. Kalau gitu anak ini bagusnya kepada siapa? Mama. Tapi kalau anak itu perempuan, lebih bagus ke anak itu perempuan. Emaknya sudah menikah dengan suami baru, maka anak perempuan ini lebih bagus kemana? Bagus ke bapaknya. Karena dikhawatirkan ayah tirinya ini pagar makan tanah lapang. Ada istilah pagar makan tanaman. Pagar ini menjaga tanaman supaya kambing tak masuk. Tapi ada pagar memakan tanaman dan memakan tanah lapang. Maka bagus dia diasuh oleh bapak. Kalau diasuh bapaknya, emaknya pula sadis, emak tiri. Asal salah sedikit, panci ke kepala. Betapa kasihannya anak. Tinggal sama emak, bapak tirinya musang berbulu kambing. Tinggal sama ayah, emak tirinya pula sundel bolong. Nasib. Begitu juga kalau mendidik anak kecil tadi bukan ibu bapaknya, lebih didahulukan perempuan daripada laki-laki kalau derajat kekeluargaan keduanya dengan anak sama jauhnya. Tetapi kalau ada yang lebih dekat, didahulukan yang lebih dekat. Kalau kakak kalian bercerai, kalian mengasuhnya supaya anak itu terdidik. Kalian mengasuh insya Allah disiplin, bangun jam 4, tahajud, baca Quran, kalian buat sistem di tahfiz, maka anak itu jadi orang. Kalau diserahkan nanti anak itu jadi tuyul. Masa ini perlu ditinjau dari 3 sudut. 1. Kalau pendidikan itu Kalau pendidik memang dia kalau udah 2 jam bertambah huruf an jadi. Kalau pendidik itu beberapa perempuan saja dan jalan kefamilian mereka terhadap si anak bertingkat-tingkat, maka si anak diserahkan kepada ibunya. Kalau ibu tak ada, diserahkan kepada ibu dari ibunya, kepada neneknya, dan seterusnya. Kalau ibu dari pihak ibu tak ada, diserahkan pada ibu dari pihak bapaknya. Kemudian kepada saudara perempuan, kemudian kepada anak perempuan dari pihak saudara perempuan, kemudian kepada anak perempuan dari pihak laki-laki. Pokoknya diasuh oleh perempuan. 2. Kalau semua pendidik itu laki-laki, maka yang lebih berhak adalah bapaknya. Kalau tak ada bapaknya, datuknya. Kalau tak seterusnya, kemudian saudara laki-laki, baik seibu, sebapak, seibu. Kemudian anak laki-laki dari saudara, kemudian paman. Kalau pendidik itu laki-laki dan perempuan, maka ibu lebih berhak daripada semuanya. Kemudian ibu dari bapak, ibu, nenek. Kemudian bapak. Kemudian ibu dari bapak, nenek dari ayah. Jika ibu dari ibu dari bapak tidak ada, si anak diserahkan kepada famili lain dengan cara yang lebih dekat hubungannya didahulukan daripada yang lebih jauh. Syarat-syarat menjadi pendidik. 1. Berakal. 2. Merdeka. 3. Menjalankan agama. 4. Dapat menjaga kehormatan dirinya. 5. Orang yang dipercayai. 6. Orang yang menetap di dalam negeri anak yang dididiknya.
7. Keadaan perempuan itu bersuami kecuali Keadaan perempuan tidak bersuami. Kecuali kalau dia bersuami dengan keluarga dari anak yang memang berhak pula untuk mendidik anaknya. Itulah makanya banyak orang dinikahkan dengan saudaranya. Balik ke bako. Supaya apa? Kalau terjadi konflik keluarga sana, ini menerima. Bang, kita jaga anak. Bang, keponakanku tuh tinggal di rumah ini aja ya. Ambillah, itu kan keponakanku juga. Itu kalau saudara. Tapi kalau tak saudara, bang, keponakanku ini ambil ya. Jangan kau ambil. Campakkan aja ke parit itu. Tapi walaupun tak saudara, kalau dia taat beragama, orangnya soleh akan diterimanya juga. Maka cari saudara. Kalau tak dapat saudara, orang lain yang taat agama. Peringatan, attention. Apakah sebabnya perempuan itu lebih berhak daripada laki-laki? Kenapa perempuan lebih berhak daripada laki-laki? Karena perempuan lebih pantas dalam hal urusan ini. Lebih pandai, lebih sabar, lebih cinta kepada anak. Tak semua perempuan. Ada juga perempuan yang disetrikanya anak itu. Sadis dia. Suruhnya masak nasi. Kebanyakan air jadi bubur, disiramkannya ke kepala anak. Cacat anak. Tontonlah berita-berita perempuan yang sadis-sadis. Perempuan kalau dia stres, dia sadis. Hilang perasaan kasih sayang. Brutal dia. Depresi. Makanya mesti diteliti. Kalau ada tetangga kalian sering memukul-mukul anak-anak, berarti perempuan itu stres. Mesti ditarik, mesti diselamatkan. Bawa, kita selamatkan. Semua yang tersebut di atas adalah apabila anak itu belum 15 tahun. Apabila dia sudah balik, serahkan kepada dia sendiri. Kau mau pilih yang mana, tapi tetap pilihannya sesuai dengan maslahat. Apa itu maslahat? Kebaikan. Pas jam 11 lewat 5. Berapa jam kita belajar kitab nikah nih? 2 jam semalam, 2 jam hari. Semua yang belum nikah, semua yang sudah nikah, yang tak paham kitab nikah, semua calon-calon pengantin mesti menonton yang 4 jam nih biar paham deh. Betul? Betul. Setuju pula kalian. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.